Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Eh, Siang ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi seputar pelayanan JKN. Untuk siang ini kita akan bahas khusus terkait cara mengecek ketersediaan tempat tidur bagi para peserta JKN yang mungkin membutuhkan pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan. Nah, saya di sini nggak sendiri, kita masih nunggu narasumbernya. Itu ada dari bagian pelayanan fasilitas kesehatan atau mutu pelayanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loks Melawi, nanti yang akan menjelaskan lebih detail dan lebih teknis terkait bagaimana sih caranya mengecek ketersediaan tempat tidur, atau rumah sakit mana sih yang tempat tidurnya masih available untuk didatangi, atau pasien yang membutuhkan rawat inap bagusnya ke rumah sakit mana gitu, atau rumah sakit mana yang masih memiliki tempat tidur yang memadai untuk didatangi oleh pasien. Mungkin kita masih menunggu. Ini ada bagian dari mutu layanan Vaskes belum join. Oke, masih belum join. Nanti beliau akan menjelaskan lebih detail. Bagi pasien JKN, apakah harus datengin atau tanya langsung ke rumah sakit atau bisa melalui aplikasi mobile JKN. Sudah hadir bersama kita Bang Saiful. Assalamualaikum, selamat siang Bang Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Putri. Siang Bang, gimana Bang? Weekdays Senin ini padat merayap jadwalnya ya Bang ya? Ya, ya gitu, Putri ya. Kamu Iya tetap. Bang. Iya, namun kita tetap semangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya peserta JKN ya Bang ya. Ya, Sudah hadir juga Bang Ipul, terima kasih dulu sebelumnya atas waktunya sudah berkenan untuk memberikan informasi. Hari ini kita mau ngobrol seputar bagaimana sih cara mengecek ketersediaan tempat tidur yang ada di salah satunya di aplikasi Mobile JKN ya Bang ya. ya, Itu fitur ngecek ketersediaan tempat tidur yang ada di aplikasi Mobile JKN itu fungsinya untuk apa Bang? Bisa dijelasin Bang? ya. Jadi di mobile JKN di situ ada info kesediaan tempat tidur. Jadi bagi peserta ketika ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit, ya dengan statusnya emergensi, tentu itu disesuaikan untuk rawat inap. Jadi peserta inap ketika mau melihat berkunjung ke luar daerah atau di dalam daerahnya sendiri terkait dengan kesediaan tempat tidur, itu bisa dilihat apakah memang di suatu rumah sakit tersebut ada nggak terpenuhi nggak tempat tidur. Misalkan kita menggunakan dengan haknya masing. Bang, maaf Bang, suaranya putus hilang nih Bang. Oke. Nah, itu akan kita melihat di situ Sesuai. tersedia nggak yang kelas 1, misalkan kita menggunakan kelas 1. Dan kelas 2 juga seperti itu. Dan kelas 3 tersedia nggak. Kalau misalkan tidak tersedia, maka kita melihat rumah sakit yang lain tersedia atau tidak di rumah sakit tersebut. Sehingga kita tidak kesana kemari, dan itu memudahkan kita juga untuk melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Dan kita pergi ke rumah sakit A, tetapi tidak tersedia, dan itu akan memakan waktu lagi. Seharusnya bisa
langsung disiapkan. Walaupun memang tidak tersedia di rumah sakit tersebut, biasa rumah sakit tersebut akan merujuk ke rumah sakit yang lain. Tetapi kan itu merepotkan bagi peserta juga tentunya. Karena harus ke sana kemari ya Bang ya. Harus ke sana kemari tanpa melihat mobile. Tapi ketika kita melihat mobile, kita langsung bisa memetakan, memapping, saya ini sebenarnya harus ke rumah sakit yang mana, seperti itu. Jadi setelah apa namanya, kalau memang kita butuh ruang rawatan, nah kita ngecek tuh dari aplikasi Mobile JKN di fitur cek ketersediaan tempat tidur. Nanti seperti yang Bang Saiful jelaskan, itu nanti kelihatan gitu. Rumah sakit ini, rumah sakit A misalnya kan, itu untuk kelas satunya masih tersedia berapa tempat tidur, untuk kelas 2-nya berapa tempat Ya, tidur gitu ya Bang ya. seperti Kelas itu. 3 berapa tempat tidur gitu Ya, ya Bang ya. ya Bu Nah, Utami. Itu fungsinya untuk ngecek aja ya kan Bang, bukan maksudnya bukan untuk kita booking, nggak ada sistem booking kamar kan Bang, itu Tidak, hanya itu untuk di mengecek aja kan. kamar, jadi di situ Mm, kita cek. mm, Kalau memang tersedia biasanya memang rumah sakit apabila peserta sudah misalkan masuk nih pasien kelas 2 atau kelas 1, mm, 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 ketika sudah masuk melalui IGD dibawa ke ruangan itu langsung diupdate dengan petugas di ruangan update data di di ruang tersebut yang di rumah sakit tersebut. Sehingga di aplikasi mobile JKN juga terus update seperti itu. Jadi ketika peserta datang memang sesuai dengan ketentuan yang memang sudah diupdate seperti itu. Berarti ini untuk sistem atau informasi yang ada di aplikasi Mobile JKN ini sendiri, khususnya terkait cek ketersediaan tempat tidur, sudah terkoneksi dengan sistem informasi dari fasilitas kesehatan. Itu kayak kalau di rumah sakit kan ada kayak dashboard gitu Iya, ya Bang ya, dashboard atau layar yang ada berapa jumlah kamar, terus berapa yang tersedia, berapa yang penuh gitu. Itu berarti sudah tersambung ya sudah Bang, antara tersambung, Mobile JKN dan informasi Vaskes. iya, sudah tersambung dengan Mm-mm, informasi yang di rumah sakit. Biasanya mm-mm, kita setiap rumah sakit itu di ruang emergensi, di ruang IGD mm-mm, itu ada mm-mm, display. Nah, di situ kita bisa mm-mm, melihat ruangan langsung. Nah, itu mm-mm. misalkan memang diupdate, terupdate-nya di rumah sakit, maka akan terhubung ke sistem mobile JKN juga. Mobile JKN. Berarti memang harus harus real time juga ya Bang ya, harus Dan selalu update ini dari rumah sakit supaya nanti datanya itu bisa dilihat secara valid oleh seluruh peserta yang mengakses Mobile JKN ya Bang. Karena kan memang Mobile JKN ini bisa diakses kapan aja, aplikasi yang memang ada di handphone masing-masing peserta gitu kan. iya, Jadi memang harus selalu up to date. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih Bang, gimana kalau info yang tertera di Mobile JKN itu tidak cocok dengan realita? Andaikan misalkan Putri membutuhkan ketika melakukan pelayanan atau mendapatkan pelayanan di IGD, diputuskan Putri membutuhkan rawat inap. Nah, ternyata info dari rumah sakitnya, ini katanya kamarnya penuh gitu kan. Sedangkan setelah Putri cek mandiri dari Mobile JKN, itu kamarnya sebenarnya masih tersedia untuk hak kelas Putri. Itu Putri harus gimana gitu, supaya tidak ada, supaya ada kepastian gitu untuk pasiennya. Gimana itu Bang? iya. Jadi ya namanya ya masing-masing rumah sakit ini kadang-kadang petugasnya ini apa ya, ketika sudah banyak peserta ataupun ketika saat itu rame lupa mengupdate. Nah, Oh, belum mengupdate mengupdate ya Bang ya? update Mm-mm. ataupun memang dengan kesibukan yang lain, jadi memang Mm-mm. ada biasa kita melihat kasus-kasus seperti itu. eh, Mm-mm. Jika ada ya peserta yang menanyakan, kita bisa langsung menginformasikan kepada peserta di setiap rumah sakit itu ada nomor handphone petugas SIPP, baik itu dari PIPP rumah sakit maupun SIPP dari BPJS Kesehatan. Nah, itu langsung Mm-mm. di situ ada nomor tertera, bisa langsung chat ataupun bisa langsung di call petugasnya supaya bisa rumah sakitnya langsung dikonfirmasi untuk ditindaklanjuti, langsung update pesertanya. Kalaupun memang di Mm-mm. situ sudah penuh, kondisi peserta itu sudah dilakukan pemasangan infus dan Mm-mm. tidak ada ruangan, biasanya rumah sakit itu memberikan opsi kepada peserta, apakah Mm-mm. ibu bersedia kita rujuk ke vaskes yang lain karena memang di sini memang sudah penuh, tidak memungkinkan misalkan ibu 1 kali 24 jam ibu berada di ruang IGD. Nah itu dia ada Mm-mm. diberi
seperti itu. Mm-mm. Kalau memang bersedia, rumah sakit langsung merujuk peserta tersebut menggunakan ambulan ke Mhm. tempat yang tersedia tempat tidur seperti itu. Berarti yang Putri tangkap nih Bang, kalau misalnya ada terjadinya misinformasi atau ada perbedaan antara realita dan mobile JKN, itu BPJS Kesehatan sudah menempatkan nomor-nomor kontak ya Bang ya, nomor kontak Iya, pegawai SIPP atau petugas informasi rumah sakit maupun informasi BPJS itu kalau nggak salah nama petugas BPJS itu BPJS 1 ya BPJS Bang, BPJS siap membantu ya Bang ya. Iya, itu yang memang poster mereka itu ada logo apa ada fotonya dan ada nomor telepon yang bisa dikontak oleh seluruh masyarakat kalau mau menanyakan gitu atau mau mengkonfirmasi informasi. ketersediaan kamar gitu kan. Iya, Yang memang mungkin sekali dua kali ada miss antara di mobile CKN maupun yang ada di dashboard atau realitanya di rumah sakit gitu ya Bang ya. iya, kita juga sudah mengupayakan Bu Putri ke semua rumah sakit di wilayah Kabupaten Semawe dan itu memaksimalkan kepada petugas agar peserta ketika sudah masuk ke ruangan itu langsung diupdate sehingga peserta-peserta yang berkunjung akan bisa melihat uh, tempat ketersediaan tempat tidur. Jadi tidak ada peserta yang memang ketika datang ke rumah sakit, wah ini kok nggak sesuai dengan mobile JKN. Nah seperti itu, itu memang kita pastikan, kita follow up setiap minggu dan kita melihat progresnya, ada nggak mereka update. Udah gitu malah bukan tiap minggu, tiap hari kita melihat juga rumah sakit mana yang belum update. Kan kita melihat di situ jamnya, kapan dia terakhir update. Nah itu sering kita jangan lupa untuk melakukan update. Nah seperti itu Iya. di rumah sakit. Dan itu ada juga ini ya Bang, informasi kapan terakhir diupdate-nya ada ya Bang ya, di Ada. mobile CKN maupun di dashboard-nya. Misalkan ini pukul 12.19, kapan terakhir update? Apakah pukul 10, nah, atau pukul 12? Nah, nanti di situ ada. Jadi ini memang di sistem itu ketika satu ruangan terupdate, dia akan membaca ya semuanya seperti itu. Oke, berarti memang kita sangat membutuhkan peran aktif dari fasilitas kesehatan, khususnya petugas yang untuk mengupdate itu ya Bang ya, Iya, Bu. supaya infonya lebih akurat dan valid dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, berarti yang untuk terakhir tadi nih Bang, kalaupun nanti setelah dikonfirmasi pasien, itu memang kamarnya penuh, itu rumah sakit nanti akan apa namanya mengarahkan atau merujuk lagi ya si pasien ini Iya. untuk ke rumah sakit atau vaskes lain yang memang kamarnya tersedia gitu ya Bang ya. Iya, ketika memang peserta itu sudah dilakukan infus ya, diinfus kan kadang salah. Nah itu baru nanti sudah diinfus, nah itu tanggung jawab rumah sakit. Karena di apa? Nah itu rumah sakit harus mencari rumah sakit yang lain yang tersedia dan itu peserta dianjurkan untuk dirujuk. Nah itu nanti ada info kan mau nggak pesertanya untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain. Balik lagi ke Ke pesertanya kesepakatan, sendiri, kesepakatan lagi. iya kesepakatan Pak. Karena di situ lebih dekat dengan rumah, kadang ya udah nunggu peserta ini luar gitu kan. Nah itu tergantung peserta. Idealnya Ya. memang peserta itu harus sudah di ruang rawatan sehingga akan lebih baik lagi seperti itu. Harapannya untuk dirujuk itu supaya mendapatkan ruangan langsung. Iya, 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 iya. Karena memang mungkin orang-orang yang membutuhkan pelayanan ini segera ya Bang ya, segera harus mendapatkan pelayanan. Jadi memang ya yang mana yang ada gitu ya kan Bang ya, Iya, mana yang memenuhi kebutuhan memenuhi. pelayanan kesehatannya gitu ya Bang ya. Benar, betul. Baik, terima kasih Bang Saiful atas informasinya. Ini salah satu fitur yang sangat membantu peserta JKN yang paling sering juga digunakan oleh masyarakat yang mau atau yang butuh pelayanan di fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit. Terima kasih atas informasinya Bang Baik, Ipul. Selamat Bu Putri. melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.